Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi, dan hari ini buat teman-teman kalian semua yang pengen tahu UKM yang ada di Politeknik di Cilacap, hari ini kita akan berdiskusi bincang-bincang dengan salah satu pembina UKM unit bela diri. Ya, di studio kita sudah hadir Bapak Fajar Mahardika. Gimana kabarnya Pak Fajar? Sehat ya? Sehat ya. Oke. Nah, Pak Fajar, tentu banyak banget nih teman-teman yang pengen kuliah di Politeknik di Cilacap dan pengen tahu sebetulnya ada UKM apa saja di Politeknik di Cilacap. Nah, hari ini kita mau cerita tentang UKM bela diri. Nah, itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Selamat siang dan pagi teman-teman. Salam bela diri, salam olahraga. Salam sehat ya Pak. Salam sehat juga ya. Jadi gini, di Politeknik Negeri Cilacap, terutama di KM, kita punya namanya unit bela diri. Kenapa sih disebut dengan unit bela diri? Karena kita ada 3 bela diri. Ya, salah satunya adalah pencaksilat, karate, dan taekwondo. Ya, terutama di pencaksilat kita udah ibaratkan malang melintang atau banyak prestasi yang ada di baik nasional maupun internasional dan sebagainya. Lah, yang masih kurang itu ada di karate sama taekwondo. Apalagi yang taekwondo kemarin sempat vakum Pak. Karena ada alumni mahasiswa yang sebagian besar adalah udah lulus gitu loh. Nah, dari situ kebanyakan masih mengulang dari awal. Tapi jangan salah, kalau di taekwondo kita udah sampai ibaratkan bulan ini tanggal 13-16 kemarin kita ikut Kasal International Cup yang ada di Bali. Di bulan Februari ini ya. Februari ini Bapak. Hasilnya gimana Pak hasilnya? Hasilnya kita tunggu aja. Akhir bulan ini ada kejutan khusus. Siap. Nah, kalau boleh tahu di UKM bela diri sendiri Pak Fajar selain sebagai pembina ini sebagai apa nih? Kayaknya kelihatannya sepertinya punya sabuk-sabuk tertentu nih kayaknya. Nah ya, kebetulan saya adalah atlet ya. Di karate. Ya, kebetulan juga dulu aktif dari 2011 sampai sekarang ya di karate, dan beberapa pernah pegang di perguruan tinggi ya, baik itu swasta maupun negeri, dan kebetulan dipercaya di sini jadi pembina. Nah, kalau karate itu setahu saya kayak ada BKC gitu ya. Nah, itu spesifikasinya di mana Pak Fajar nih Pak? Dan sudah sabuk apa Pak? Biar kita teman-teman biar tahu nih. Siap. Kebetulan kalau saya sendiri adalah Bandung Karate Club ya, di Forky. Kita banyak karate ya, termasuk di Politeknik Negeri Cilacap ini kita nggak memandang perguruan. Dalam artian kita basicnya adalah prestasi. Termasuk kayak kemarin di Inkai ada, di Lengkari ada, di BKC ada. Kita gabungkan jadi satu. Lah, kebetulan ya di BKC dari tahun 2011, dan kalau sabuk masih asisten pelatih atau coklat akhir ya. Kebetulan turun naik karena pekerjaan, karena kesibukan lain, jadi nggak bisa naik ke hitam. Setahu saya kalau habis dari coklat paling tinggi hitam dong Pak. Satu tingkat lagi kan ya? Satu tingkat lagi. Ya tinggal ujian sekali aja di Bandung ditambah. Cuma karena kesibukan sendiri Bapak. Oke, Pak Fajar, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman atau sebetulnya yang boleh ikut di UKM karate itu siapa saja Pak? Kan kita ada mahasiswa semester 1, semester akhir. Nah, itu seperti apa Pak Fajar? Kalau di saya sendiri, karena kebetulan megang unit bela diri, jadi saya di sini berbicara semua bela diri Bapak. Dari silat, taekwondo, karate. Nah, dari kami itu ibaratkan adalah open dalam artian kita terbuka buat semua mahasiswa Politeknik Cilacap. Baik semester 1, bahkan yang lagi TA pun kita masih boleh gitu ya. Untuk kontribusinya. Kan terakhir kita ada info untuk Pomnas dan Pom Seni yang tahun depan ada di 2026, bahkan di luar Jawa. Kalau Pomnas sendiri itu di bulan September nanti. Ada di Kota Semarang dan Kota Surakarta. Nah, kebetulan dari pencaksilat pun yang lagi TA Bapak. Kebetulan di prodi mesin kalau sama listrik kalau nggak salah lagi TA, kita tetap libatkan. Karena apa? Ya pertama adalah mereka masih statusnya mahasiswa, bukan alumni. Nah, nanti kalau udah toganya berganti dari kiri ke kanan, baru kita nggak libatkan lagi. Kita hanya
minta kontribusinya untuk pengembangan di luar Politeknik Negeri Cilacap. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Fajar terkait latihan itu kira-kira kalau kita ikut karate itu latihannya kapan dan apakah tidak mengganggu kegiatan akademik di kampus, Pak? Oke, siap. Dari pembina sendiri itu kita kemarin koordinasi di beberapa 3 cabang itu kita harapkannya nggak hanya seminggu sekali. Nah, biasanya kalau karate sendiri hari Sabtu ya jam 8 pagi itu dengan Pak Lasiman ya dan sebagainya. Terus hari Minggu itu ada pencaksilat dan gabungan bukan hanya di Politeknik Cilacap tapi di IPSI Kabupaten Cilacap. Nah, kalau taekwondo itu masih kita rancangnya dalam artian kita bentuk ya 1 minggunya itu 2 kali minimal. Kenapa? Di minggu pertama kita pasti ke basic, maksudnya pelatihan pertama ke basic, latihan kedua itu baru keatletan. Nah kalau karate sendiri kebetulan saya sendiri yang megang Bapak untuk keatletannya itu sendiri. Nah dari keatletan sendiri kita itu memprogramkan setelah kuliah Bapak. Setelah kuliah. Nah jadi kita programkan semua UKM bela diri itu lewat dari jam 4. Bahkan kalau lebih baik itu malam hari sekalian. Oh gitu ya. Dan durasi yang saya terapkan ke teman-teman itu minimal 3 jam dari untuk atletan ya. Kalau dasar itu tergantung dari pelatih masing-masing. Nah dari program kita juga ibaratkan untuk persiapan Pomnas sama Porsen itu sendiri kita udah siapkan dalam artian keracikan dalam artian untuk mereka itu minimal nanti berangkat itu jangan pulang bawa nama tapi pulang bawa medali. Nah Pak Fajar, kalau misalkan nih ada mahasiswa, Pak, saya tuh pengen ikut karate, ikut pencaksilat juga, ikut taekwondo juga. Boleh nggak Pak gitu Pak? Dari saya sendiri itu boleh ya. Boleh ya? Itu hak asasi manusia, nanti untuk mengikuti semuanya. Cuma dari saya sendiri lebih menyarankan ke khususan. Kamu mau kemana sih? Basicnya kemana? Kalau seandainya tiba-tiba semua bela diri diikutkan, itu biasanya kurang fokus. Dan kalau dari kami itu lebih ke atletan ya Bapak. Lebih ke bagaimana kita mendapatkan prestasi. Hanya ibaratkan prestasi akademik, tapi prestasi non akademik. Non akademik, Harapan kita setelah lulus dari Politeknik Negeri Cilacap, prestasinya minimal ada 1 yang dia pegang. Kenapa? Nanti bekal, misalkan contoh di dunia kerja itu ada nilai plus Bapak. Misalkan kita lampirkan ya, kejuaraan baik nasional maupun internasional itu ada nilai plus untuk apa? Untuk masuk ke pekerjaan, perguruan tinggi, bahkan kita sebagai dosen dan sebagainya ya. Kebetulan saya dosen dan praktisi di luar. Kalau mau nyari kerjaan itu enak kalau kita punya prestasi, minimal prestasi yang dimana itu didokumentasikan, bukan hanya sebagai omong-omong atau omong-omong gitu kan. Itu Bapak. Tapi kalau antara bela diri, kemudian tadi taekwondo, karate itu memang itu basicnya beda-beda ya Pak ya? Basicnya beda-beda Bapak. Nggak sama gitu ya? Nggak sama. Contoh, misalkan silat itu basicnya bagaimana kita melakukan pelumpuhan lawan untuk menjatuhkan. Nah itu bisa penggunaan kaki, tangan dan sebagainya, penguncian dan sebagainya. Nah kalau taekwondo itu lebih basicnya ke kaki Bapak. Jadi semua pertandingan itu ke kaki. Kalau mau dapatkan nilai tinggi biasanya kakinya harus ibaratkan lincah. Kuda-kuda ya Pak? Kuda-kuda. Lincah, bukan ibaratkan kaku gitu kan. Lincah. Bagaimana untuk menargetkan misalkan poin 3, poin 1, poin 3 dari kepala harus kena ya. Tapi bukan kita menjatuhkan lawan, tapi kena aja, kena pel dan sebagainya. Nah kalau di karate itu hampir semuanya kena Pak, baik itu tangan, kaki, penguncian dan sebagainya. Itu jadi basicnya masing-masing beda. Dan tiap pokok itu setiap bela diri itu punya ciri khas sendiri, punya tradisi sendiri. Ya. Misalkan taekwondo biasanya lebih ke seni, bagaimana dia menampilkan kreonya, kreasinya dan sebagainya. Kalau karate, bagaimana kita menampilkan bahkan bela diri yang real, dalam artian bertarung ya bertarung, di jalan dan sebagainya. Kalau di silat itu lebih bagaimana mengkreasikan dan bertarungnya secara langsung gitu kayaknya. Tapi tetap ya Pak, walaupun basicnya berbeda-beda, tujuan utamanya tetap sama, membela diri dan sehat tentunya ya. Artinya bukan buat gaya-gayaan nih teman-teman ya. Sudah sabuk hijau, sabuk hitam, enggak ya? Dan buat teman-teman ya di mahasiswa, kalau ikut bela diri, kalau teman-teman tiba-tiba punya masalah di jalan, kalau teman-teman yang salah, pasti bela diri kan nggak akan muncul Bapak.
Jadi teknik apapun yang kita kuasai, jurus apapun yang kuasai, kalau kita salah, itu secara alami, alaminya itu nggak akan muncul. Gitu. Tapi kalau ya kita yang ke pojok, kita yang ibaratkan diserang atau bagaimanapun, itu biasanya kita akan refleks secara sendirinya. Itu loh. Contoh, masalah kejadian yang di Purwokerto, ada mahasiswi, dia salah satu karate, bahkan atlet nasional yang ada di Unsur, itu misalkan lagi kejamret dan sebagainya waktu itu. Ini secara alamiah itu bisa mengalahkan, bahkan yang tubuhnya lebih gede dari dia gitu. Selama itu tadi bukan buat gaya-gayaan, apalagi buat nantang gitu dan sebagainya. Jangan teman-teman. Artinya tujuannya buat sehat, membela diri, dan itu harus ada tanggung jawab juga ya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Fajar, artinya adakah peserta dari UKM bela diri dari kalangan perempuan, Pak? Banyak nggak? Ada, Bapak. Ada ya? Banyak, Bapak. Banyak ya, Terutama contohnya di karate, itu hampir 80% itu perempuan, Bapak. Oh gitu, Pak. Cuma kalau karena di Pelatihan Negeri Cilacap masih kita bangun, dalam artian kita rintis kembali bagaimana untuk ke prestasi, akademiknya juga itu masih imbang, dalam artian cowok ceweknya masih imbang. Tapi kalau yang di luar sana itu banyak kan lebih condong ke perempuan. Kenapa? Kejadian apapun selama ini kebanyakan perempuan, Bapak. Betul, Gitu lah. Iya. Nah, sebetulnya Pak Fajar, kalau kita bicara bela diri, pasti kita bicara olahraga yang lebih mengedepankan fisik gitu ya. Nah, kira-kira yang dicari untuk para calon peserta itu yang fisiknya kayak gimana sih, Pak, sebetulnya, Pak? Dari kami sendiri itu nggak punya standar untuk misalkan teman-teman harus fisiknya kuat, enggak. Sama. Contoh seperti saya sendiri. Kenapa sih saya waktu itu ikut karate? Sebenarnya saya adalah orang yang menderita tipes. Oh gitu. Yang udah 3 rumah sakit, 3 bulan sebagainya. Waktu itu tujuan saya cuma satu, kepengen sehat, Bapak. Siap. Ya. Nah itu saya olah badan, olah kesehatan, maksudnya adalah olah makan dan sebagainya. Dengan ada karate, alhamdulillah mulai membaik waktu itu ya. Dan 2018 divonis nggak ada lagi tipesnya. Oh gitu. Ya, jadi lebih pertama adalah tujuannya sehat dulu. Ya, apapun kondisi teman-teman, ngapunten ya. Di kita pun di luar sana kita ada orang-orang yang maksudnya kebutuhan khusus ya, kemudian difabel dan sebagainya, itu mereka juga masih ikut gitu loh. Tinggal mereka tujuannya apa sih? Yang pertama kan mereka tujuannya kan bela diri, membela diri sendiri ya. Kalau ya kita ke pojok dan sebagainya. Kalau saya sendiri ya itu tadi tujuan awalnya adalah sehat. Nah ternyata kok ketagihan sampai sekarang, Bapak. Dan malah jadi pembina, Bapak. Dan sekarang malah sakitnya hilang ya, Pak ya? Sakitnya hilang. Artinya Pak Fajar, kalau ada mahasiswa nih kayak saya nih ya, pakai kacamata, minus, tapi pengen ikut karate, nggak masalah ya? Saya juga minus ya, Pak. Oh gitu ya? 1,5, kanan kiri, ya betulan di komputer gitu. Tapi tetap bisa beransur-ansur ya. Kita nggak tahu ibaratkan lewat media mana sih kita harus sembuh atau gimana ya. Salah satunya dengan olahraga itu pelan-pelan akan senengnya sendiri sembuh. Tapi ya tadi saya dari SMP udah ibaratkan penyakitan gitu loh, tipes seperti itu ya, penyakit tipes dari RSUD, dari RS Pertamina itu udah ngalamin lah sampai ibaratkan kejang-kejang tuh ngalamin tas hidupnya masih ada gitu loh. Dan sekarang malah menuju sabuk hitam ya kan? Nanti Pak, waktu ya. Nah Pak Fajar, terus bagaimana cara pendaftaran nih? Kalau misalkan masih ada mahasiswa kita yang Pak saya tertarik nih untuk daftar di pencaksilat misalkan, itu mekanismenya kayak gimana Pak Fajar? Dari saya sendiri bisa teman-teman menghubungi dari pengurus masing-masing UKM ya, UKM bela diri karate, UKM bela diri pencaksilat atau Bapak taekwondo dan sebagainya, atau langsung mulai saya. Bisa datang ke ruangan saya, ada di KTIL lantai 4 sebelah multimedia, bisa datang langsung. Apapun kondisi teman-teman, dalam artian masih awal, masih pengen ikutan baru pertama kali dan sebagainya, kita nggak memandang itu teman-teman. Kita lebih pandang bagaimana kita berproses. Ya, karena apa? Kita ada 2 kali latihan dasar dan latihan kadetan. Nah, latihan dasar itu teman-teman akan diajarin dari awal.
atleton juga sama, atleton juga dari awal. Cuma di sini adalah lebih bagaimana teman-teman konsentrasi atau ke komitmen teman-teman untuk kalau dia udah sekali latihan ya, kalau harapan saya, ayo latihan terus. Oke. Misalkan belum waktunya ikut tanding ya, bersabar. Kita lagi menikmati sebuah proses. Nanti suatu saat kalau teman-teman ibaratkan udah waktunya langsung terjun bahkan ke Porsenik antar Politeknik se-Indonesia, bahkan Pomnas besok yang ada di Semarang dan di Solo, teman-teman akan diterjunkan ya. Kebetulan nanti apapun keputusannya ada di pembina Bapak ya, untuk siapa aja yang berangkat dan kontennya berapa dan sebagainya. Nanti kalau dari saya sendiri, pembina itu akan mendampingi full, memfasilitasi full. Dalam artian apa? Apapun kondisinya, contohnya makanan dan sebagainya, kan biasanya dari pembina akan menyerahkan atletnya. Enggak, dari saya sendiri punya prinsip atlet tinggal tanding, nggak usah mikirin apapun. Nanti nih makanan apa, kebutuhan apa dan sebagainya, termasuk alat kalau kita belum ada, kita sewakan, kita pinjamkan dan sebagainya. Kebetulan kita datangan alat Bapak. Oh gitu. Alat ada 5 alat, karatnya juga 5 alat. Dan itu new semua Bapak. Standarnya internasional. Artinya Pak Fajar, kalau ada calon peserta, kan kalau kita masuk karate misalkan, kita harus punya kayak seragam karate kan 4K kalau nggak salah ya. Nah itu terkait seragam untuk latihan, kemudian pendaftaran untuk ikut UKM itu seperti apa Pak? Adakah biaya untuk mendaftar itu semua? Untuk berkaitan dengan biaya, contohnya seragam, teman-teman nggak usah khawatir. Ya, dari kami itu nggak akan memaksakan teman-teman harus beli seragam. Karena apa? Tujuan kita adalah bagaimana membangun dulu dasar atau fondasinya. Teman-teman bisa pakai training, pakai kaos dan sebagainya pada saat latihan. Kalau seandainya ada yang memarahi teman-teman, silakan datang ke saya langsung. Karena tujuan saya pertama adalah membina dulu fondasinya ya. Nanti kalau saat teman-teman mau terjun lah, mau pertandingan, baru teman-teman harus membeli seragam. Nah, seragam itu kita juga nggak memaksakan untuk membeli melalui UKM, bisa mandiri dan sebagainya. Nah untuk biaya UKM dari kami itu biasanya nggak ada pendaftaran Bapak. Ya, kita full gratis. Cuma di sisi pas latihan dari kami punya program namanya KESAH. Apa itu adalah iuran untuk bersama. Untuk apa? Pertama pada saat kita latihan kan mungkin haus ya Bapak ya. Nah kita butuh beli galon. Nah uangnya dari kalian kembali ke kalian. Pembina itu enggak sepeser pun mau minta uang untuk kalian. Nah nanti kalau misalkan ada pertandingan dan sebagainya kita ajukan ke pihak PTNI. Ya jadi nggak lagi atlet yang harus iuran. Gitu loh, jadi teman-teman sebetulnya tidak ada iuran apapun gitu ya. Semua sudah ditanggung Politeknik, alat, fasilitas gitu ya. Tinggal hanya bagian yang kecil-kecil lah. Kayak baju itu kan nggak mungkin gantian Bapak ya. Atlet dan sebagainya. Tapi itu pun tidak memberatkan gitu ya. Tidak wajib punya gitu ya. Wajib punya untuk sementara karena apa ya itu gunakan untuk pertandingan saja. Oke. Nah Pak Fajar, kira-kira sebelum kita akhiri nih ya Pak, menurut Pak Fajar, apa bedanya mahasiswa yang aktif ikut UKM, kegiatan di kampus, dengan mahasiswa yang mereka hanya belajar, kemudian kupu-kupu lah, kuliah pulang. Kira-kira seperti apa nih Pak? Supaya mereka yang masih free di kampus bisa bergabung dengan UKM kita Pak. Teman-teman, saya punya sedikit tips dan contoh real yang saya alami sendiri dalam artian kalau kita ada fasilitas, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Saya sendiri adalah waktu itu sebagai mahasiswa yang awam, yang dari keluarga belum ada yang kuliah dan sebagainya. Saya manfaatkan semua fasilitas kampus yang ada. Untuk apa? Untuk bakat dan minatnya masing-masing teman-teman. Nah nanti teman-teman nggak akan langsung menuai buahnya tuh detik itu juga. Tapi nanti teman-teman akan menuai buahnya atau mulai panennya itu setelah teman-teman lulus dari Politeknik Cilacap. Contoh ya, saya orang yang kerja pun nggak perlu melamar kalau di luar sana ya. Contoh waktu itu di BRI ya, ada di kampus namanya Bank BRI. Waktu itu saya nggak melalui lamaran, cukup dengan namanya prestasi dan sebagainya. Kita punya link
punya pengenalan. Contoh, kalau kita ikut Pomnas, nah di situ kan kita ketemu nih dari semua perguruan tinggi. Nanti siapa tuh mereka ada yang jadi pengusaha, jadi direktur dan sebagainya. Kalau kita punya link, punya kenalan, punya aktivitas dan yang punya relasi yang banyak, kita kalau maaf ya, kita butuh dan Allah mengizinkan kerjaan kita sendiri, Bapak. Saya alami secara real itu. Kenapa? Dari keluarga itu ibaratkan hanya sebagai pedagang, Bapak. Saya sendiri yang kekeh pengen kuliah dan sebagainya. Makanya dari teman-teman biasanya akan lihat bagaimana saya berkegiatan apapun, mau deadline kayak apapun, semua selesai, Bapak. Karena udah terbiasa di organisasi. Ya, baik itu mendadak dan sebagainya, mau rapat, mau ibaratkan fisik. Ya walaupun kita manusia ya, kadang-kadang kita sakit juga, kadang-kadang ada gitu loh, Pak. Tapi dari segi kegiatan kita mau baca kayak apapun, walaupun udah terbiasa di organisasi dengan komunikasi, dengan public speaking, tanpa materi, tanpa apapun, dengan misalkan kita 1 jam nggak persiapan atau 1 menit nggak persiapan, itu udah enjoy. Kita tinggal ngobrol secara ceplas-ceplos kalau bahasa saya. Jadi apa adanya gitu, dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan selama ini, ya mengalir seperti air gitu. Ada sebuah kata-kata dari senior saya, jangan pernah kamu membeli waktu, tapi jangan pernah kamu menyia-siakan waktu itu. Wah, ya bagus banget ya quote hari ini. Artinya kita di bela diri itu satu bukan cuma bikin sehat, tapi kita juga bisa membela diri dan tidak lupa kita membangun koneksi. Ya, itu yang paling penting juga ya, Pak ya. Penting itu, Bapak. Membangun relasi dan mentalitas terutama ya, Pak ya. Bahkan kalau ini teman-teman beruntung dapat jodoh, Pak. Dapat jodoh. Banyak, Bapak. Iya, pengalamannya ada nih. Bisa. Saya beda, Bapak. Siap. Karena apa? Di Pomnas ini kita akan ketemu semua perguruan tinggi di Jawa Tengah. Termasuk Unsud, Undip, UNES, Semarang, Solo dan sebagainya. Cuma nanti kita tadinya siapa sih gitu loh. Kalau saya sendiri pengalaman pasti ya tanya ke Unsud gitu loh tadinya. Lah Unsud kan kayak cantik ya, Pak. Itu loh, ada yang dapatkan jodoh di situ. Dan bahkan teman-teman tahu sendiri ya, kalau udah atlet dan sebagainya sampai ke pelatnas dan sebagainya, biasanya akan masuk TNI, masuk ke Polri, bahkan ke pegawai negeri sipil itu gampang, Pak. Jadi ada prestasi lebih tersendiri sih. Nah, Pak Fajar, tadi disampaikan kalau kita punya prestasi itu bisa menguntungkan kita pada saat nanti selesai kuliah. Nah, apakah memungkinkan tidak, Pak Fajar, seorang atlet gitu ya, punya prestasi tingkat nasional bahkan internasional gitu ya di cabang bela diri, itu juga ada semacam penghargaan dari Politeknik. Memungkinkan tidak, Pak? Memungkinkan, teman-teman. Contohnya saya juga waktu itu kebetulan 2015 ya di karate, masih inget banget waktu itu di Pekalongan kita ikut namanya Pomda Rayon, sekarang namanya Pomnas Jawa Tengah, dan dapat juara 3 waktu itu saya langsung dapat beasiswa, Pak. Ya, dari luar ini teman-teman, nggak hanya dari kampus ya, dari luar. Langsung cash detik itu juga ya. Alhamdulillah. Cuma waktu itu kemungkinan besar pada saat saya pulang karena langsung semesteran, Bapak. STP. Loh, tanpa kita nyangka-nyangka langsung dapat beasiswa di situ. Artinya buat teman-teman kita bisa meraih prestasi dan pasti Politeknik di Cilacap ngasih penghargaan ya, entah itu terhadap UKT-nya atau yang lain ya seperti macam-macam. Cuma karena kita atlet dalam artian kita punya prinsip dalam artian jangan melihat hasilnya dulu, teman-teman. Tapi prosesnya dulu. Nanti orangnya ada beasiswa apapun itu, kalau yang kita dapatkan berarti itu bonus buat kita. Tapi orang yang paling utama adalah relasi itu sendiri, Pak. Artinya kita harus percaya pada proses nih, teman-teman. Iya. Kalau saya sendiri orang yang suka dengan proses, Pak. Mau sekejam apapun, mau seribet apapun, proses itu kita lewati. Baik, Pak Fajar, ini makasih banyak ya di tengah-tengah kesibukan beliau. Pak Fajar bisa membersamai kita nih, teman-teman. Nah, tentu Pak Fajar buat teman-teman calon mahasiswa atau juga mahasiswa PNC nih yang masih mungkin ragu untuk ikut UKM bela diri, kira-kira advice-nya seperti apa, Pak Fajar? Silakan. Untuk teman-teman dari calon mahasiswa, baik itu
masih Politeknik Negeri Cilacap, kalau teman masih ragu, masih bingung, silakan datang langsung ke saya ya. Mau telepon boleh, mau langsung boleh, mau kita sharing-sharing, bahkan kita tanding langsung kan boleh Bapak itu. Sparring partner. Sparring gitu loh, sharing partner tapi sambil bercanda, sambil teman-teman mengenal dulu namanya bela diri seperti apa ya. Kalau teman-teman masuk karate pasti bisa langsung ketemu saya gitu loh. Mau sparring sama saya, ayo gitu loh. Walaupun masih ibaratkan usia tua gitu Bapak gitu ya, dengan ibaratkan yang udah lama berarti kan 19 tahun gitu Bapak di karate, bahkan sampai sekarang pun bahkan teman-teman yang di Jakarta, teman-teman yang di Bandung itu kadang-kadang masih komunikasi Bapak. Tadi sama seperti pertama kita sehat dulu, bela diri, relasi dan sebagainya. Sama teman-teman kalau masih bingung ya udah sharing aja ke saya. Saya nggak akan pernah menyalahkan orang yang bertanya. Yang akan saya salahkan adalah orang yang nggak berkomitmen. Oke. Tapi kelihatan sekali Pak Fajar ini sehat ya. Teman-teman sehat ya. Usia berapa Pak Fajar? Usia tahun ini 30. 30 ya. Dan kelihatan masih sangat sehat ya di usia 30. Baik, makasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung ya. Kami tunggu kontribusi teman-teman yang ingin bergabung dengan UKM Bela Diri. Nanti bisa datang, bisa konsultasi dengan Pak Fajar, dan Pak Fajar siap untuk mengarahkan ya Pak ya. Ya, siap. Oke. Makasih Pak Fajar waktunya. Sampai ketemu lagi. Dan salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.